dimatiin jadi kayak melek serentak gitu. Izin Ibu, izin. Live Tadi ulang, saya live juga ulang. agak kurang percaya kayak nggak mungkin. Tapi ternyata fotonya bahkan lebih dari satu angle Bu. Jadi lumayan valid kredibilitasnya. Jadi sebenarnya ini sedikit siap Ibu. Jadi ini izin sedikit saran saja. Mungkin sedikit pernyataan pertama bahwa meskipun kami akan selalu mendukung FHUI untuk ada sidang etik ke depannya, sepertinya kami sepakat untuk teman-teman di sini belum akan pulang kalau mereka belum Tadi wifi membawa atau belum FH ada. tuh dimatiin. Tadi wifi FH dimatiin, Sedikit lagi izin. jadi nggak bisa. Tapi kan kami tahu juga ini bukan kesalahan Aku juga mau saja. kayak mau meninggal tuh Kita loh. tolong untuk memberikan sedikit. Ya lo jam 12 loh ini, gila ya. Lo mau buat pulang jam berapa sih? Anjing. Oke, apa silakan sidang tapi dua forum. Wifi-nya baru dinyalain lagi. Meskipun itu kan kurang bijak ya Bu. Lo ketik aja. Nggak mau, males. Gue lagi ngetik sama. Nggak mau, kalau ngetik ngelek-ngelek. Enggak. Dimana kalau mereka tidak ingin turun, Nggak mau ya lu. Ya gue gak bisa join. Nggak mau ya kamu join. kurang adil. Pengen depan Namun kalau jadi deadlock karena orang tuanya, Jadi komennya diem kak, diem kak. Iya maaf, langsung dia. teman-teman tidak akan Kalau diem kita ini ya, kita beda. mendapatkan ini, mungkin bisa dipikirin mekanisme yang lebih solutif. Karena boleh ini naik, banyak sekali guys. pihak yang dirugikan di sini. Ya, terima kasih dan Masih di mediasi buat bisa turun ke bawah. modelnya kayak begitu ya. Oke ya, thank you ya. Kami catat yang jadi apa? Dena mau dijawab langsung atau mau dengar dari Dena lagi? Dari Dena dulu ya, Dena. Terima kasih Bu Tio, selamat malam Prof dan Bu Tio. Sebelumnya saya menyampaikan kasih yang mendalam kepada Bu Tio juga. Kami bersempati pada semua korban di sini. Saya ingin menanyakan 3 hal saja, Prof. Yang pertama, boleh nggak kami tahu prosedurnya itu, prosedur sidang kode etiknya, tahapan-tahapannya akan melalui apa saja? Kemudian yang kedua, Ini gue tunjukin foto bentuk tidur. transparansi Gak ada. kepada Belum mahasiswanya bagaimana? Bentuk transparansi terhadap mahasiswa yang kedua ya, betul. Dan yang ketiga, ya, durasinya kira-kira akan berapa lama? Durasi Tidur guys, yang 14 lainnya tidur. Tidur guys. Parah banget gak sih? Kita di sini sampai jam 12. Duanya jadi tumbal, 14-nya bobok cantik. Mereka tidur semua. karena menurut saya apabila ini semakin diulur-ulur Klik dulu, klik. yang kedua mengingat ini melibatkan banyak pihak, kami semua butuh transparansi. Karena tadi Tidur di ruangan. kan bahwa kami akan terlibat Di ruangan dingin loh. Lantai 6, perpus. Dingin banget loh itu. Apa kami bisa mengakses transparansi tersebut dan sekali lagi prosedurnya akan melalui tahap-tahapan apa saja. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang kedua tadi ya. Enggak. Yang pertama tahapannya seperti apa? Yang pertama betul, betul, betul. Ya, oke. Ya, udah ya. Sekarang kita dengar yang ketiga ya. Tadi itu udah disampaikan. Udah. Idem ya. Nulisnya idem berarti idem, oke? Ya, apa namanya? DB inspired. Saya nggak akan menjawab karena ini bukan kewenangan saya dan saya akan kasih kepada Prof. Andri dengan Prof. Heru untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dari yang pertanyaan terakhir ya tentang prosedurnya. Dan prosedurnya ada 2 hal, ada 2. Tapi ini Si Raffi masih kode morse nih. dilihat dari saksinya dulu, lihat saya dulu kan, Apa? Itu sinyalnya ada di pusat itu. mengatasi persoalan yang sama ketika saya banyak. Ada prosedur. Fotonya Zar, fotonya. Saksinya itu Enggak, foto tadi. ada yang berat, yang ada tidur, yang tidur. sedang dengan berat, berat, dicek. sedang dengan saksi yang sedang seperti Foto yang tidur. tadi saya Ini dengar, foto tidurnya yang guys. tikus. Nyenyak banget kan tidur di FH. Dingin loh. Ini di lantai 6 gedung baru. Dan dingin banget loh. Dan dijagain. Yang bisa dilakukan oleh dekan adalah memberikan rekomendasi. Kapan lagi kan? Rekomendasinya dari mana? Si minyak ini Semua saat hasil mereka kena rekomendasi skandal. itu Dan mereka belum adalah takut loh hasil kena dari jawab. Yang di atas itu udah dimediasi buat turun, Ada tapi dua kayak nggak tahu nggak turun-turun. Ortunya Di sini nolak ada karena persoalan takut mahasiswa etik anarkis. yang itu akan diatasi oleh DGBF. Dan tadi timnya sudah disebutkan oleh Prof. Heru. DGBF akan mengawal ini dan ada
untuk KS-nya itu ada satgas KS sendiri. Fakultas juga ada dan itu yang akan prosedurnya ada dua. Jadi. Kedua proses itu Suruh live dulu kalau penasaran. gini, tidak boleh Udah sinyal gue kita harus hati-hati karena tadi ketika Woi, memberikan di belakang tuh, sanksi ini siapa aja sih? kemudian ada prosedurnya satu yang kelewat, satu Ini yang siapa kelewat, itu bisa menjadi kurang. Masih pakai apa? Jadi prosedur itu harus tetap diikuti karena itu sudah ada prosedurnya yang dibuat oleh UI. Jangan sampai prosedur yang keliru kemudian Kelihatan nggak sih? Aduh, HP gue 50%. membuat keputusan yang diambil adalah keputusan yang cacat prosedur. Kita semua sudah Aduh, sorry. belajar, sudah mengetahui soal itu. Jadi prosedur harus tetap diikuti dengan tadi ada dua jalur, yang KS-nya dan pelanggaran etiknya. Dua-duanya secara saya KS sudah dijalankan, ada tiga ya tadi. Itu akan tiga, tentu saja bagaimana prosedurnya itu harusnya di KS harusnya korban dilindungi, tujuannya adalah korban dilindungi, identitas segala macam, kepentingan korban itulah yang akan diutamakan. Nah, bagaimana dengan yang etik atau bagaimana dengan tadi Pak Heru sudah menyampaikan kalau misalkan ada yang keberatan atau yang ada masukan, ada informasi tambahan, silahkan masukkan berikan ke dalam selama proses berjalan. Nah, proses ini lagi-lagi ya, proses ini tidak bisa dipercepat begitu saja. Tentu saja kita akan buat prosesnya cepat, tetapi tidak bisa proses itu dipercepat sampai sehingga ada hal prosedural yang dilakukan. Jadi harus tetap misalkan memanggil para terlapor, memberikan terlapor haknya, kemudian korban, pembuktian segala macam kan itu ada. Dan itu semua harus ada, baru kemudian masuk ke dalam rekomendasi, mengambil keputusan, rekomendasi baru disampaikan ke UI, kira-kira begitu. Dan ya ini sebenarnya rekomendasi kita biasanya sejauh ini kalau rekomendasi dari fakultas itu tidak Aduh, ini loh, kayak orang bolak-balik terus. dibatalkan atau diubah oleh rektor. Jadi kalau dari sini misalkan rekomendasinya skorsing, itu rektor akan mengikuti hal tersebut. Nah, untuk yang transparansi, gini, ini isu sensitif kalau KS. Saya rasa kita juga saya perlu tahu saja. Tidak semua, kalian juga tahu ada hal-hal yang tidak semuanya semua publik akan tahu, dibuka segala macam informasi karena kita justru harus melindungi korbannya, gitu ya. Itu yang akan kita pegang sebenarnya. Tapi informasi bagaimana jalannya segala macam kita akan pasti akan berhubungan lah dengan perwakilan mahasiswa atau BEM, kira-kira gitu. Dan saya rasa tadi juga pimpinan akan menjaga hubungan itu agar tetap mahasiswa bisa terinformasi dengan prosedur yang sedang dijalankan. Lalu ada terlihat? Iya betul. Ada hal-hal yang harus dijaga juga terkait dengan data pribadi, walaupun juga terkait dengan masalah ini kan juga masalah sensitif. Jadi untuk ada yang harus dirahasiakan dan terkait dengan hal seksual, bahkan di pengadilan pun ada perkara yang nggak bisa diekspos. Pertama identitas korban, kejadian segala macam, itu juga di prosesnya insya Allah bisa dikomunikasikan. Mungkin perwakilan dari mahasiswa bisa berkomunikasi dengan Kalau yang live ada apa-apa sumpah tolongin ya. Gue nggak mau akan dijawab dan disampaikan perkembangannya gitu. Jadi teman-teman harap pantau saja dan berkomunikasinya. Tapi tidak semua bisa disampaikan. Tapi kami tetap dengan berpedoman bahwa kita harus pro korban dan tidak menimbulkan korban yang baru. Tidak ada revictimisasi, tidak ada secondary victimization, tidak ada victimisasi berulang dan tidak ada victimisasi berganda. Cukuplah korban satu, jangan bertambah lagi. Maka teman-teman sangat diharapkan bisa mengawal. Tapi sekali lagi ada yang tidak bisa disampaikan karena kita harus pro dengan korban dan melindungi masa depan korban. Terima kasih. Mungkin saya tambahin teman-teman, ini ada catatan karena seperti
sepertinya ada teman-teman yang Belajar hukum. ini Ibu Ami tahu kan hukum acara perdata ya, juga concern dengan isu ini. Beliau mengatakan mekanismenya namanya P3 T2, perlakuan untuk tersangka pelaku 16 orang harus sama. Jadi teman-teman di sini bilangnya saya juga mengerti teman-teman pasti kenapa cuma 2 karena ada 16. Nah ini ternyata memang hukum acaranya mengatakan 16 itu pasti diperlakukan sama, dan kemudian dikatakan di sini apa namanya, Sastra nggak bisa dipakai. dari tim ini akan memberikan rekomendasi kepada rektor. Ya, jadi ini nanti akan dibentuk panitia penyelesaian pelanggaran tata tertib. Nah, teman-teman kalau misalnya mungkin nanti yang sudah dikatakan oleh Prof. Andi dengan Prof. Heru, kalau kalian mau dan mungkin ada perwakilan dan komunikasi dengan BEM, bisa dilakukan transparansi ke sana, ya. Oke. Dena sama udah ya, terjawab ya. Ri, sini dong, Ri. Mungkin untuk Daniel Ngecas. hilang. Oh pindah. Oke. Nah untuk yang mekanisme itu terus terang apa namanya, kami di sini tidak bermaksud untuk mengulur-ulur, dan kami mengerti kenapa teman-teman mau tetap ada di sini, gitu ya, karena tadi ada merasa kenapa cuma 2 padahal harusnya ada 16 orang. Nah saya apa namanya, ini kami tadi ya ada tidur itu saya juga belum tahu, maka kemudian kita lagi komunikasikan dengan Pak Dekan mau bagaimana ya, kira-kira menjawab nggak Daniel? Gitu ya. Terima kasih atas jawabannya, tapi sebetulnya gara-gara kita aktualisasi yang spesifik itu yang cara kemarin tadi waktu di apakah kita berikan sedikit lagi atau kita berikan tambahan atau bagaimana, karena sebenarnya kita mau adalah bagaimana mereka bisa sadarinya. Oke, kalau ditanya begitu saya juga baru datang ya, bukan mau buang badan juga ya, bukan. Tapi teman-teman, saya nggak tahu situasi di sana. Mungkin apa namanya, antara Pak Wadet Belajar hukling. manajer Gue belajar hukling. Pak Wadet dengan Belum satu balik kamu. Gue juga, Ri. yang Ini mundur lagi. Apa? Ini aku sekarang. Baik, Weir, lu tahu. tadi saya diinfokan oleh perwakilan dari mahasiswa, teman-teman sisa ini sedang turun. Yang 14-nya turun, 14 turun. Katanya kalau misalnya mereka turun mereka nggak berupa persekusi. Jadi mereka besok datang kampus kayak biasa aja. Ngomong di live gua. Gue takut anjing. 14-nya turun. Lagi dijemput. Wira. Yang bener aja lu nutupin gua. Masuk. Baris lir. Iya. Ayolah, seru banget. Berantem.
ini kayak lumayan ricu ya, gue agak kebelakang dikit ya guys, sorry banget. Beneran banyak yang ngamuk gitu semua. Ya misalnya kayak gue cuma menghargai apa yang lagi sakit hati kan, dia kayak agak kebelakang dikit ya guys. Ini jadi kayak 14 sisa itu kayak keluar semua sekarang. Wah, chaos Pak, chaos. Jujur. Udah 16 guys, 14 udah pada turun. Udah 16. 37 langsung naik 2 kali. Awir lu aja deh, Wir. Mana orang tuanya? Tangan lu putih dong, takut Duduk. Guys, duduk guys. Gue kewas banget anjir. Lu tau gue kesana ke depan, gue jatuh tertatih-tatih. Teman-teman semuanya tolong tenang dulu sebentar. Biar kami menjelaskan situasinya. Teman-teman semuanya tolong tenang dulu. Diam sebentar, mohon maaf. Mana? Yang mau meja tuh aku nggak tahu. Mana anjir? Siapa? Waktunya memang itulah kita harus bernegosiasi dengan mereka. Kita lanjutkan tadi.